Sahabat Islam, semua orang Islam memiliki tanggung jawab atas harta yang kita simpan. Ada yang hukumnya wajib seperti halnya zakat, dan ada yang hukumnya sunnah seperti infak, sedekah, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang bab zakat. Kalau zakat, kita harus menyerahkan zakat kita ke amil zakat. Amil zakat yaitu orang yang mengurusi zakat. Berbeda halnya dengan infak atau sedekah. Kita berikan ke siapapun yang membutuhkan, itu tidak apa-apa. Tapi kali ini kami akan fokus membahas bab zakat. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban setiap muslim. Dalam hal ini, yang pertama harta yang wajib dizakati adalah hewan ternak, meliputi onta, sapi, dan kambing yang dilepas gembalakan. Maksudnya, pemiliknya lebih banyak tidak mencarikan makanan untuk ternak tersebut. Mungkin di Indonesia yang banyak orang miliki adalah hewan sapi, karena mungkin onta sangat jarang kita jumpai di daerah kita. Oke, lanjut ke topik utama, bab zakat hewan sapi. Zakat hewan sapi nisyabnya 30 ekor. Mungkin kalau ada yang belum tahu arti nisab. Nisyab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib kita zakati atau tidak. Itu yang dimaksud nisab zakat. Untuk zakat hewan sapi, nisyabnya 30 ekor sapi. Kemudian kalau sapi kita jumlahnya 30 sampai dengan 39 ekor, kita wajib membayar zakat 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Kalau jumlahnya lebih dari itu, maksudnya lebih dari 39 ekor sapi, maka dalam setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi musinah, yaitu sapi umur 2 tahun ke atas. Yang kedua, bab zakat hewan kambing. Kambing nisyabnya 40 ekor, dengan rincian sebagai berikut, lebih dari atau sama dengan 40 sampai 120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Lebih dari atau sama dengan 121 sampai 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Lebih dari atau sama dengan 201 sampai 300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Lebih dari atau sama dengan 301 ekor kambing ke atas, zakatnya 1 ekor kambing di setiap 100 ekor kambing. Untuk zakat pertanian meliputi biji-bijian dan buah-buahan yang dapat dikeringkan, bertahan lama dan dapat disimpan. Seperti padi, jagung, gandum, kurma, anggur, dan lain-lain. Adapun nisyabnya zakat pertanian adalah 5 wasak, atau 300 sok, atau 810 kg. Kalau saya rincikan seperti ini, 1 wasak, sama dengan 60 sok, 1 sok, sama dengan 2,7 kg beras. Berarti dapat kita ambil kesimpulan, 5 wasak kali 60 sok, kali 2,7 kg beras sama dengan 810 kg beras. Berarti kalau kita panen padi, dan menghasilkan beras kurang lebih 810 kg, atau kalau berupa gabu kering, mungkin sekitar 1250 kg, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Berarti besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian yang telah mencapai nisyab adalah 1/10 atau 10% dari seluruh hasil panen, untuk tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau parit, irigasi. Kemudian 1/20 atau 5% dari seluruh hasil panen, untuk tanaman yang diairi dengan tenaga dan alat yang mengeluarkan biaya. Kemudian ada zakat emas dan perak, baik berupa batangan, perhiasan, peralatan maupun mata uang. Nisyab emas 20 dinar atau 85 gram emas 24 karat, nisyab perak 5 ukiyah sama dengan 200 dirham atau sama dengan 595 gram, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari emas dan perak yang sudah disimpan selama 1 tahun. Kemudian, ada zakat uang yang disimpan, atau yang tidak dikelola, atau biasanya disebut zakat mal. Nisyab zakat mal adalah senilai 85 gram emas 24 karat, dan sudah disimpan selama 1 tahun, maka supaya mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Saya beri contoh,
Tanggal 1 Ramadan tahun 2021. Saya punya simpanan senilai Rp73.601.500 dengan perkiraan harga emas per gram Rp865.900. Kemudian sampai tanggal 1 Ramadan tahun 2022, uangnya masih tetap mencapai nisyab, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian, jika uang simpanannya kurang dari nisyab, dan mempunyai simpanan emas, atau perak, kurang dari nisyab juga, tetapi jika keduanya digabung, sudah mencapai nisyab, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian zakat perniagaan, yaitu segala sesuatu yang diperjualbelikan, untuk mencari keuntungan, berupa segala macam barang, seperti tanah, bangunan, kendaraan, hewan ternak, tanaman, pakaian, perabotan, peralatan, perhiasan, dan lain sebagainya. Adapun perhitungan barang dagangan yang dizakati yaitu 1. Barang dagangan yang ada. 2. Uang kas yang dipersiapkan untuk dibelanjakan barang dagangan. 3. Piutang yang bisa diharapkan kembalinya. 4. Bila mempunyai hutang dagang, maka jumlah nomor 1 sampai 3 dikurangi dengan hutang dagang. Adapun nisyab perdagangan, seharga 85 gram emas 24 karat, dan besarnya zakat 2,5%. Dan kita yang memiliki uang yang dikelola dalam perdagangan, dan sudah mencapai nisyab, dan sudah berjalan selama 1 tahun, baik dikelola sendiri atau kerjasama atau dikelola melalui bank-bank syariah, bank bagi hasil, atau lembaga keuangan syariah, non-perbankan seperti KSPPS, maka setiap tahunnya supaya mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Maka dari itu, kita supaya betul-betul berusaha menghitung uang yang ada baik yang disimpan dimanapun, yang dikelola dimanapun, yang dititipkan di bank-bank syariah dan lain-lain, semua dijumlah jadi satu. Jika jumlah keseluruhan uang miliknya termasuk yang berupa emas dan perak sudah mencapai nisyab dan sudah berjalan selama 1 tahun, maka telah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.